Halo True Fam, selamat datang kembali di acara True Talk, bincang santai seputar kesehatan bersama saya Dr. Gracia. Hari ini kita akan membahas satu topik yang sering menjadi momen berat bagi banyak perempuan, yaitu terdiagnosis kanker payudara. Lalu bagaimana selanjutnya? Seringkali rasa takut itu datang bukan hanya dari penyakitnya saja, tapi dari rasa clueless atau ketidaktahuan harus berbuat apa setelah terdiagnosis. Kami tidak ingin True Fams merasa sendirian dalam kebingungan. Sudah hadir bersama saya seorang pakar yang luar biasa untuk membantu kita memetakan langkah medis dengan lebih jernih. Beliau adalah Dr. Denny Joko Purwanto, spesialis bedah subspesialis onkologi konsultan MM. Beliau adalah spesialis yang akan menjawab keresahan True Fams mulai dari penanganan medis awal hingga menjaga kualitas hidup setelah pasca operasi. Halo Dokter Denny, apa kabar dok? Halo. Iya, senang sekali ya dok, hari ini kita ketemu, hari ini kita ada di EMC Alam Sutra nih. Nah, langsung ya dok, pertanyaannya nih. Dokter, banyak pasien merasa dunia ini runtuh setelah menerima diagnosis kanker payudara. Nah, apa saja nih dok langkah-langkah pertama yang paling penting agar pasien tidak salah saat terdiagnosis? Mudah-mudahan informasi ini kita sangat bermanfaat. Iya. Tentu kadang-kadang ya wanita itu dalam memeriksakan kesehatannya itu melakukan sadari ya periksa payudara sendiri. Dalam masa-masa seperti itu kadang terjadi nyeri atau benjolan ya. Nah, sehingga tentu tidak semua benjolan itu kita namakan kanker ya. Sehingga kalau memang terdiagnosis sesuatu benjolan, tenangkan dulu pikiran ya. Cukup banyak proses-proses yang harus kita lalui untuk suatu diagnosis kanker tentu. Ya, banyak tumor-tumor juga yang sebetulnya jinak. Ya. Yang penting adalah kita tenang, tidak perlu khawatir dulu ya. Kalaupun pemeriksaan klinis dari dokter tersebut ya, kemudian pemeriksaan radiologis imaging yang dilakukan, ada sesuatu yang suspek terduga kanker payudara, kita tetap tidak perlu khawatir dulu. Kita harus tenang ya, karena kanker itu proses, tidak bisa langsung begitu saja ya. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan sehingga pasien merasa nyaman dan pasien dia akan tahu ya apa langkah-langkah diagnostik yang harus dilakukan. Kemudian tentu seorang pasien akan bertanya, tes-tes apa sih yang harus saya lakukan? Dan kemudian yang penting juga, siapa sih yang harus saya jumpai? Ya, tentu kalangan medis lah ya. Dalam hal ini para ahli onkolog ya, terutama breast cancer itu seorang dokter bedah onkologi ya. Nah, itulah yang perlu ditanyakan ya, sampai detail sekali sehingga seseorang wanita datang dengan terduga gitu ya diagnosis kanker payudara itu, dia akan tidak khawatir dan melakukan tes-tes diagnostik dan terapinya dengan baik. Mudah-mudahan kita bisa lalui bersama-sama. Ya. Nah, itu teman-teman True Fams. Jadi yang paling penting itu memang tenang dulu ya dok ya dalam menghadapinya. Iya. Lalu dok, kalau saya boleh tahu, apakah semua pasien yang terdiagnosis kanker payudara sudah pasti diangkat seluruh payudaranya? Iya. Ya. Betul ya. Jadi Dr. Gracia, para hadirin semua. Nah, tentu setelah kita berkonsultasi dengan seorang dokter bedah onkologinya, tentu dokter itu akan menerangkan secara rinci proses-prosesnya ya. Kemudian
biasanya ya dokter itu akan menerangkan pertama tentu diagnostiknya. Apakah betul ini satu kanker. Kedua akan menerangkan stadiumnya. Ya. Nah, setelah menerangkan stadiumnya, tentu akan menerangkan apa langkah-langkahnya, ya. Nah, tidak semua wanita yang terdiagnosis kanker payudara harus diangkat payudaranya, ya. Banyak sekali kemajuan-kemajuan saat ini, ya, apalagi dengan deteksi dini yang maju, ya. Banyak para wanita sekarang melakukan deteksi dini, sehingga mereka datang dalam keadaan yang sangat dini sekali, ya. Nah, kemajuan-kemajuan ini sekarang kebanyakan dengan minimal invasif, ya. Jadi tidak perlu khawatir. Pada keadaan-keadaan yang jinak, ya, ternyata hasil dari pemeriksaan patologi tumor tersebut ternyata jinak, ya. Atau juga kadang-kadang ya pada tes-tes itu radiologis itu dugaan ganas, tapi ternyata setelah kita periksa jinak, ya. Misalnya seperti istilah dalam bidang medis atipikal luter hiperplasi, ya, apalagi sekarang dengan metode-metode pemeriksaan yang canggih, ya, dari radiologinya sekarang dulu hanya mamografi, USG, sekarang dengan kontras enhance. Ada lagi dengan tes MRI payudara, bahkan sampai PET scan, ya. Nah, diagnosis sangat sensitif, ya, sehingga pada keadaan dini sudah bisa diketahui. Nah, pada waktu pemeriksaan ternyata pengangkatan dari tumornya itu atipikal luter hiperplasia, itu bukan ganas, tapi memang itu suatu resiko menjadi kanker, ya. Sehingga cukup diatasi dengan minimal invasif breast, ya. Jadi kita angkat tumor payudaranya dengan vakum, ya. Pada hal tertentu, misalnya kanker payudara yang stadium 0 di CIS itu sering kita dapatkan, ya. Itu mikrokalsifikasi kecil-kecil pada waktu medical check up, ya. Itu cukup dengan pengangkatan tumornya saja, ya. Dan tidak perlu diangkat juga kelenjar getah beningnya, ya. Pada kanker payudara yang ternyata invasif, yang stadium-stadium awal, ya, sebetulnya punya kesempatan untuk dipertahankan payudaranya, yang kita namakan breast conserving surgery. Jadi cukup mengangkat tumornya, ya, kemudian kelenjar getah beningnya sekarang dilakukan sentinel node biopsi. Nah, nanti kita lihat apakah kelenjar getah beningnya mengandung anak sebar atau tidak. Kalau tidak mengandung anak sebar tumor, tidak perlu diangkat kelenjar getah bening di ketiak, ya. Nah, kalaupun misalnya terdiagnosa kanker payudara dengan adanya penyebaran kelenjar getah bening, kita juga bisa dengan mengangkat tumor dan kelenjar getah beningnya saja, breast conserving, ya. Tapi pada hal-hal tertentu yang invasifnya cukup besar, kemudian kita periksa di radiologinya itu ada segmental kalsifikasi atau scatter yang luas gitu, ya memang pilihan mastektomi memang pilihan yang terbaik. Ya. Jadi tentu pemilihan rangkaian dari pengobatan di bidang operasinya sendiri tidak sama. Jadi setiap wanita, ya, setiap stadium diagnosis itu bisa berbeda-beda, ya. Jadi tidak perlu khawatir. Tentu semakin dini akan semakin baik hasilnya. Itu yang penting sih, ya. Jadi tidak perlu khawatir lagi dengan keadaan teknologi medis yang sudah sekarang, ya, karena diagnosis sudah lebih maju, terapi-terapi juga, ya, bahkan banyak
pasien-pasien yang sudah lanjut pun ya, yang masih ingin dipertahankan payudaranya, itu biasanya kita memberikan dulu terapi neoadjuvan, ya. Kita kecilkan dulu tumornya, ya, dengan obat-obat anti kanker, ya. Setelah kecil, kemudian pasien masih menginginkan dipertahankan payudaranya, bisa, ya. Yang penting kita bisa lalui dengan tenang dan kita bisa bersabar semua. Betul. Nah, itu tadi teman-teman True Farms bahwa teknologi di Indonesia ini juga sudah cukup maju sehingga banyak opsi-opsi pilihan ya, Dok ya. Pilihan treatmentnya sudah semakin banyak dan itu sangat membantu banyak pasien di Indonesia ya, Dok, pastinya. Betul. Nah, pertanyaan selanjutnya, Dok, mitos paling berbahaya yang sering kali membuat pasien telat treatment itu sebenarnya apa, Dok? Kalau dari pengalaman dokter? Iya, betul. Jadi banyak mitos-mitos itu kekhawatiran sebetulnya. Ya, nanti kalau sudah di biopsi penyebaran, kalau sudah di terapi dengan operasi khawatir penyebaran, takut kehilangan payudara, takut terapi-terapi misalnya seperti kemoterapi, ya, betul. radioterapi. Padahal itu mitos-mitos itu banyak di masyarakat itu belum tentu benar, ya. Yang penting adalah tanyakan segala sesuatu pada dokternya, ya, sehingga pasien terhindar dari mitos-mitos yang sebetulnya belum tentu benar, ya. Dan memang mitos-mitos itulah yang membuat keterlambatan. Ya, nggak apa-apa sih, ya kadang-kadang denial ya, nggak apa-apalah, mudah-mudahan ini jinak, ya, nggak apa-apalah, nanti diobati dulu dengan obat-obat alternatif. Oke dokter, selanjutnya dokter punya tips agar pasien bisa membedakan info yang valid dan yang invalid, Dok. Iya, memang informasi yang baik dan benar itu yang bisa dibuktikan ya dengan satu metode ilmiah tentu ya. Apakah memang informasi itu didapatkan dari memang pakar ya atau referensi-referensi yang memang sudah terbukti ya. Nah, jadi usahakan kalau mendapatkan informasi dari situs-situs yang resmi tentu, ya. Misalnya ya dari organisasi profesi, ya. Misalnya dari perhimpunan ahli bedah onkologi, ya, ahli medikal onkologi, ya. Atau situs-situs resmi dari government, ya, seperti pemerintah punya Kementerian Kesehatan, itu ada PNPK, ya, jadi Panduan Penanganan Kanker Payudara Nasional, ya. Kemudian juga selain dari informasi-informasi yang didapat dari dalam negeri, ya tentu di luar negeri juga banyak, ya. Misalnya pasien bisa membuka ya guidelines ya dari misalnya National Comprehensive Cancer Network, ya, NCCN gitu ya. Kemudian juga dari ESMO ya, jadi European Society of Medical Oncology atau ASCO, ya, Association Society of Clinical Oncology, ya. Nah, itu banyak ya. Tapi problemnya memang sulitnya kadang-kadang pasien mendapatkan informasi apakah ini valid atau tidak, gitu, betul. Ya. Tapi semoga sih ya kalau dari situs-situs yang resmi tentu itu baik ya. Kedua dari jurnal-jurnal ilmiah misalnya ya, ada beberapa pasien-pasien yang memang kritis ya, dia mencari jurnal-jurnal ilmiah ya, justru mereka wanita-wanita yang kritis seperti ini sangat memudahkan kami untuk memberikan informasi yang tepat ya, karena literasi dan edukasi mereka sangat baik ya. Juga jangan lupa ya grup-grup survivor. Betul, kelompok-kelompok. Ya, kelompok-kelompok survivor itu sangat membantu sekali. Betul, ya, kami juga berusaha membuat survivor-survivor
cancer Betul. ya, yang memberikan edukasi yang baik ya. Hmm. Mudah-mudahan sih ya kita tidak sendiri, Betul. bersama-sama. Supporting sistemnya sudah lebih banyak ya dok sekarang. Tentu, Baik dok, Dr. untuk Gracia. pertanyaan selanjutnya nih dok. Ketika pasien harus menjalani mastektomi, sebetulnya persiapan fisik dan mental yang sering terlupakan biasanya apa dok? Ya, memang seperti saya informasikan tadi, sebetulnya untuk pengobatan kanker payudara tentu selain mastektomi sebenarnya sekarang yang banyak adalah breast conserving ya. Tapi memang mastektomi ini masih populer di negara kita ya, karena memang tentu kita mengetahui bagaimana geografis negara kita yang begitu luas ya, kemudian fasilitas-fasilitas terapi-terapi yang memang harus kita jaga sesuai dengan standar ya. Jadi memang mastektomi ya masih merupakan banyak pilihan ya dari pasien-pasien ya, dan dari dokter-dokternya juga. Nah, yang penting dalam persiapan-persiapan itu adalah kondisi ya. Kondisi kita yang penting adalah fisik dan mental yang baik ya. Artinya mental kita lah ya yang paling kuat gitu ya, sehingga kita tetap punya optimisme ya, punya harapan-harapan yang memang sebetulnya pasien kanker dengan pasien dengan wanita normal sebetulnya sih tidak jauh berbeda lah. Yang penting sih ya kesehatan mental yang perlu adalah kesehatan fisik juga ya. Jadi perlu ya keseimbangan diet yang baik, yang mencukupi ya. Jangan sampai kesalahan informasi diet ini banyak sekali salah ya, sehingga kekurangan gizinya. Gizi yang seimbang, yang baik ya. Kemudian juga istirahat yang cukup ya. Kemudian juga kita perlu kegiatan fisik, olahraga ya yang baik ya. Nah, disitulah kesiapan kita ya, seorang pasien dengan kanker payudara itu bisa mempersiapkan rangkaian-rangkaian terapi termasuk mastektomi, sehingga mendapatkan sesuatu manfaat yang terbaik untuk pilihan dari mastektomi yang akan dijalankan. Oh baik dok. Nah itu tadi dokter sempat menyinggung makanan nih dok sebenarnya sama olahraga. Nah sebenarnya kalau dari dokter sendiri apa ada saran dok? Sebetulnya makanan apa yang sebaiknya diutamakan atau yang dihindari misalnya dok? Betul. Ya. Ini pertanyaan yang paling banyak ya di antara kita ya. Sebegini ya, sering pasien atau wanita ya dan keluarganya bertanya, apa sih penyebabnya kanker itu? Ya, khususnya kanker payudara apa sih penyebabnya ya? Memang sampai saat ini belum banyak tahu ya. Kadang-kadang kita menyalahkan gaya hidup ya, menyalahkan makanan ya gitu. Sebetulnya makanan-makanan kita yang seimbang dan bergizi itu adalah satu zat-zat gizi yang sebetulnya membantu meningkatkan kekebalan tubuh kita ya. Jadi dalam hal ini wanita ya dengan kanker payudara itu sebetulnya jangan banyak mendapatkan pantangan-pantangan ya. Yang penting adalah gizi yang baik, yang seimbang ya. Kita memerlukan karbohidrat untuk energi ya. Kemudian kita perlu zat pembangun protein ya. Kemudian juga kita perlu juga sebenarnya lemak juga ya, dalam hal yang tidak berlebihan ya. Kemudian vitamin dan mineral ya, itu sangat baik ya. Susu pun ya. Jadi sering masyarakat menyalahkan ya, gula, ya, kedelai, ya macam-macam. Sebetulnya tidak ada satu referensi ya ilmiah yang valid ya, bahwa zat-zat itu menyebabkan kanker ya. Yang penting gizi seimbang ya, Dokter Gracia ya. Semuanya boleh, tidak berlebihan, tidak kekurangan. Tentu jika ada penyakit-penyakit tertentu yang mungkin komorbid ya, seperti hipertensi atau diabetes ya, tentu
harus diberikan terapi-terapi yang sesuai dengan komorbid penyakitnya. Tapi untuk kanker ini sebenarnya tidak ada. Tidak ada ya. Wah, itu penting sekali nih Dok, informasi ini. Jadi memang begitu ya teman-teman True Fans, bahwa gizi seimbang itu sangat penting karena memang itu adalah fondasi bagi tubuh ya Dok. Iya, betul. Jadi kalau misalnya diet malah gizinya kurang seimbang, malah akan membuat kondisinya malah jadi daya turun. tahan tubuh turun sehingga kansernya akan lebih cepat berkembang. Betul, ya, karena betul. daya tahan tubuh kita kurang. Betul. Kemudian kalau olahraga Dok, apakah ada saran-saran tertentu gitu Dok? Ya, sangat penting sekali ya kegiatan fisik. Iya. Ya, kegiatan fisik apa saja sih ya sebetulnya seorang wanita, apalagi seorang ibu, pekerjaannya sangat banyak. Betul, betul. Di rumah ya juga banyak pekerjaan ya, dan aktivitas-aktivitas fisik ini sangat bermanfaat ya, karena dengan aktivitas-aktivitas fisik itu yang seimbang ya, seorang pasien, seorang wanita akan mendapatkan juga oksigenisasi yang baik untuk jaringan ya. Nah, oleh karena itu juga selain dari olahraga ya, memang yang penting juga karena dengan olahraga juga selain aktivitas tubuh kita baik ya, pikiran tenang, oksigenisasi baik ya, juga tentu nanti kesehatan dan pola makannya akan jauh lebih baik. Lebih baik ya. Itu yang penting sih. Betul. Dan memang ya masalah gizi ini yang penting jangan zat-zat yang berbahaya ya. Salah satu musuh kami itu smoking memang. Ya. Merokok ya. Merokok. Karena merokok ini memang banyak zat karsinogen ya. Perokok pasif kita banyak, perokok aktif juga ya. Dan memang kalau problemnya itu pasien-pasien yang merokok ini memang pembuluh darahnya itu menjadi kecil, mikroangiopati ya itu ya. Baik yang aktif maupun yang pasif ya. Baik yang aktif yang pasif ya. Usahakan kalau keluarga kita jangan kontaminasi lah dengan perokok pasif ya. Apalagi keluarga kita ada yang menderita kanker ya jauh-jauh lah ya. Betul. Ya, ini sangat informatif sekali ya Dok. Terima kasih Dok. Nah, oke Dok. Nah, kemudian kondisi normal seperti apa yang umumnya dirasakan pasien setelah operasi Dok? Jadi ini pertanyaannya masuk ke setelah operasi. Baik. Apa yang sebaliknya harus segera dilaporkan? Iya, gitu. Betul. Nah, ada beberapa kondisi ya di mana memang operasi pada kanker payudara itu berbeda ya dengan operasi-operasi pada penyakit-penyakit lain, terutama pada keadaan-keadaan yang jinak ya, di mana memang banyak operasi-operasi itu harus dilakukan melibatkan kelenjar getah bening ya. Karena penyebaran kanker payudara itu yang terbanyak lewat kelenjar getah bening dibanding juga dengan lewat pembuluh darah ya. Nah, tentu kita harus perhatikan ya, setelah operasi itu ya, kita harus mendapatkan satu perawatan yang baik di mana pasien merasakan itu tidak nyeri. Pertama ya. Kedua, menghindari infeksi tentu ya. Ketiga adalah mencegah kekakuan ya. Terutama kekakuan di sendi bahu. Ya, oleh karena itu ya setelah operasi-operasi itu disarankan pasien melakukan gerakan-gerakan yang terlatih ya, sehingga kekakuan-kekakuan dari sendi bahu ini bisa dihindari. Kedua, tentu yang paling bermasalah juga adalah bengkak ya. Ini juga kita harus perhatikan. Biasanya pasien-pasien sebelum dilakukan operasi atau setelahnya diberikan edukasi ya. Dokter-dokter rehabilitasi medik kami libatkan untuk supaya merawat luka dan tidak terjadi pembengkakan pada lengannya, udem ya. Biasanya terasa ya mungkin agak kenceng gitu ya di daerah operasi ya. Kemudian juga pergerakannya terbatas ya.
jadi agak berat Betul, gitu. Nah, itu betul. perlu kita hindari ya. Sehingga memang pasca operasi ya itu memang kami memberikan edukasi kepada pasien supaya tidak nyeri ya, diberikan obat-obat anti nyeri dan diberi gerakan latihan-latihan yang Latihan ringan gerakan, ya. Kemudian juga tentu adalah bagaimana mendapatkan satu pakaian Iya, gitu ya yang iya, nyaman gitu iya. ya, sehingga tidak mengiritasi bekas luka Luka operasi. operasi ya. Yang penting pasien bisa nyaman dengan bergerak. Dengan bergerak, oke. Jadi memang setelah operasi itu sangat krusial ya dok Iya. waktunya untuk mengidentifikasi nyeri, bengkak, dan Bengkak dan lain-lain. infeksi ya. Nah itu dok seringkali juga di daerah pasca operasi lukanya tuh dok. Betul. Nah kapan sih dok, misalnya nih dok harus dianggap ini tuh suatu masalah Ya. dari bekas jahitannya? Operasi pada payudara Iya. ya, operasi mastektomi atau breast conserving itu adalah operasi-operasi bersih sebetulnya. Ya, operasi-operasi yang memang jarang sekali menimbulkan satu komplikasi infeksi sebetulnya ya. Nah, sehingga tidak perlu khawatir ya, bahkan perawatan-perawatan pasca operasi yang terbuka pun aman ya, tidak perlu khawatir ya. Kedua, ya memang yang paling dirasakan menjadi masalah itu adalah seroma. Iya, Seroma betul. itu adalah pengumpulan cairan di dalam satu rongga ya. Oleh karena itu pada operasi-operasi breast conserving ya itu kita kadang-kadang ya operasi yang terlalu besar gitu kita menggunakan selang drain ya. Kalau mastektomi memang dibuatkan drain. Drainase itu artinya supaya cairan itu bisa keluar dengan baik dan tidak bengkak ya, sehingga pasien bisa nyaman ya. Kebanyakan sih problem yang sering itu adalah seroma ya, bengkak ya, kemudian juga lengan yang berat gitu ya. Tapi sih dengan latihan-latihan pergerakan dengan yang baik ya, kemudian kita memperlakukan luka operasi dengan baik, lembut ya, biasanya sangat jarang sih terjadi komplikasi seperti infeksi ataupun bengkak karena seroma ya. Yang penting kita memperlakukan dengan baik ya. Jarang infeksi ya, kadang-kadang ya antibiotik pun jarang ya, kadang-kadang obat nyeri saja sih ya. Yang penting itu perawatan drainnya. Ya. Drainnya, selangnya itu sehingga bisa mengalir dengan lancar. Ya. Berarti akan dilepas setelah berapa lama dok? Iya, temporer sih ya, tidak sama ya, tergantung dari besar tumor ya, kemudian juga besarnya payudara yang diangkat ya. Kadang-kadang ada yang 3 hari, ada yang seminggu, bahkan paling lama itu biasanya 2 minggu paling lama ya. Tapi selama masa itu penyembuhan luka, pasien boleh bergerak. Oh, sudah boleh dok. Sudah boleh bergerak ya, dengan menggunakan pakaian yang baik gitu ya. Dia bisa bekerja ya, bahkan beberapa hari setelah dirawat di rumah sakit ya dia kembali aktivitas bekerja seperti biasa ya. Bahkan dia mengerjakan pekerjaan rumah dengan baik ya. Kemudian juga memasak, ke pasar, bekerja ya. Ya paling hanya beberapa kali kontrol sudah selesai. Sebetulnya ya. Jadi jangan khawatir, operasi-operasi pada payudara sebetulnya operasi-operasi yang bersih ya, dan jarang sekali infeksi. Nah ya, jadi itu tadi cara perawatan untuk cairan luka pasca operasinya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang khawatir kenapa rembesan cairannya muncul terus, mungkin bisa konsultasi lagi ke dokter. Iya, jangan khawatir. Iya, gitu. Nah kalau misalnya nih dok, setelah operasi selesai, tantangan terbesar pasien, tadi kan dokter sempat bahas ya dok, nyeri dan lain-lain. Nah kalau fase awal nih dok, butuh support yang tepat. Nah bukan cuma untuk penahan sakit. Nah dari sisi medis sendiri nih gimana dok? Iya betul, jadi memang kenyamanan ya. Kenyamanan, iya. Karena tujuan dari kita melakukan terapi itu quality of life. Betul. Ya, kualitas hidup kita ya. Pasien boleh dengan kanker payudara tapi dia seorang aktif gitu ya, wanita yang aktif ya.
sehingga bisa dihindari rasa nyeri ya. Kemudian juga perlakuan terhadap bekas operasinya dengan baik ya. Termasuk juga adalah kita memperlakukan pakaiannya Iya, ya. iya. Nah, biasanya suka bertanya ya pakaian apa yang enak Tepat gitu, yang gitu ya. tepat gitu ya. Iya, Nah, sering menanyakan tuh, "Dok, apakah sudah boleh pakai betul, bra betul, ya? betul, betul. Karena saya harus bekerja ya," gitu. Nah, memang sebetulnya tidak menjadi halangan ya, asalkan pakaian itu ya bra itu lembut ya, kemudian bisa menyangga Betul. daerah operasi dengan Baik. baik ya, Ya. tidak menimbulkan iritasi Betul. ya, Ya. kemudian lembut dan nyaman dipakai itu memang sangat baik ya. Tapi memang setelah aktivitas-aktivitas tersebut biasanya kalau pasiennya tidur gitu sih biasanya bebas ya. Oh, Tapi untuk oke. kegiatan-kegiatan sehari-hari pakailah pakaian-pakaian itu yang nyaman Betul, ya gitu, betul. yang sesuai ya. Biasanya dokternya sudah bisa memberikan edukasi ya. Edukasi ya. Pada hal-hal tertentu misalnya pada breast conserving itu kadang-kadang terpaksa kami membuat seperti tensokrep ya, Oh iya, stagen iya gitu stagen, ya. iya. Nah, kadang-kadang saya juga terfikir gitu Iya. ya, "Bu, kalau nggak nyaman pakai ini, carilah sport bra," Sport gitu bra ya. ya. Di Akhirnya ya, Trumbadi sudah ada ya nih Dok akhirnya kita nggak ada sekarang. produk-produknya gitu ya, Ya, pakailah sport bra ya. ya. Tapi sport bra-nya mau yang gimana Dok? Betul, Ya, betul. waduh kan saya juga bagaimana ya Iya, nyarinya iya. gitu ya. Artinya memang menyangga Iya. ya, dia tuh lembut, menyangga ya, tidak terlalu kencang Iya. ya, tapi memang kompresi dengan baik Betul, ya, betul. sehingga mencegah terjadi itu tadi Betul, seroma dan betul. hematom. Iya. Ya, itu yang penting sih. Jadi pergunakanlah yang nyaman. Yang nyaman. Ya, jadi kami pun kadang-kadang membuat tensokrep itu ya paling 1-2 hari. Sisanya sih pasien ya terpaksa cari sendiri Cari tuh. sendiri ya. Kalau sekarang Itu sudah mudah ya problemnya. teman-teman. Itu problemnya ya gitu. Jadi Iya, iya. sebenarnya kami menginginkan tuh pasien tuh aktif. Betul, Setelah betul. operasi aktivitas seperti biasa ya, bekerja ya di rumah, Iya. keluar rumah, mungkin dia harus berbelanja, Iya. semuanya ya. Jadi nyaman lah Nyaman gitu. ya Dok, betul. Nah kalau misalnya di Dok, bra tadi kan sempat terbahas ya Dok pakaian bra nih. Untuk yang ideal untuk pasca operasi itu harus punya fitur apa saja Dok? Oh ya Iya. ya, betul. Ya, beberapa pasien selalu menanyakan seperti itu ya, karena memang sekarang itu aktivitas wanita lebih banyak ya, dan memang wanita-wanita yang aktif bekerja juga banyak. Banyak, ya. Ya. Dan sekarang memang juga usia-usia breast cancer juga memang relatif lebih muda Betul, ya, betul, itu ya. betul. Sehingga mereka banyak yang aktif Betul. bekerja ya. Nah, bagaimana sih pakaian-pakaian yang nyaman ini? Ya, sebetulnya pakaian-pakaian yang nyaman seperti bra itu ya sangat membantu. Iya, iya. Ya. Pertama tentu pakailah pakaian itu yang nyaman. Iya. Ya. Jadi artinya memang dia bisa mengkompresi ya daerah operasi. Betul. Ya. Apa gunanya itu untuk mencegah bengkak? Ya, untuk mencegah pengumpulan cairan, darah ya. Kemudian juga tidak nyeri karena guncangan-guncangan itu bikin nyeri. Betul, Ya. betul. Tapi juga tentu ya pakaian-pakaian seperti bra yang terlalu ketat juga Tidak pasti disarankan. tidak nyaman ya, tidak baik ya. Dan juga jangan sampai mengiritasi bekas lukanya. Betul. Ya gitu. Kebanyakan sih operasi-operasi untuk breast cancer itu baik breast conserving maupun mastektomi biasanya dirawat dengan luka terbuka ya. Jadi sudah jarang sih tanpa balut. Sudah jarang sih dengan balutan ya. Biasanya sudah tanpa balutan sekarang sih ya. Apalagi suturing ya, jahitan-jahitan itu sekarang ya sudah jarang yang harus dilepas gitu ya, karena sudah Langsung diserap diserap oleh tubuh ya. Oh, Jadi ya. memang sangat membantu sekali ya pakaian bra yang nyaman ya, bisa beraktivitas ya. Yang penting satu jangan mengiritasi. Betul. Ya. Kedua jangan terlalu ketat ya.
ketiga tapi bisa menyangga tubuh dengan nyaman. Betul. Ya, sehingga kontur dari bodinya juga lebih baik, ya. Karena memang kontur body ini yang penting juga adalah bukan hanya nyeri, Betul. tapi postur, Iya, ya. Karena postur tubuh yang baik itu mencegah seperti skoliosis, ya. Jadi kita harus lihat ya, bukan hanya kita mengobati breast cancer-nya, tapi bagaimana menjaga kualitas hidup seorang wanita ini. Iya, itu tetap sangat penting. Sehat dan tetap cantik. Iya, setuju sekali dok. Karena banyak yang kadang menyepelekan recovery-nya itu ya dok ya, gitu. Kemudian dok, setelah luka operasi kering, bagaimana transisinya nih dok untuk pemilihan bra yang tepat? Apakah bisa digunakan langsung setelah operasi atau ada waktu khusus? Memang seperti saya kemukakan tadi, sebetulnya operasi-operasi untuk payudara itu operasi-operasi yang bersih, ya, sehingga memang jarang sekali infeksi, ya, dan kebanyakan juga perawatannya terbuka, ya, karena jahitan-jahitan itu diserap, ya, apalagi dengan minimal invasif kadang-kadang nggak ada jahitan itu sama sekali, ya, tapi problemnya ketidaknyamanan pasti ada. Ya, karena memar, ya, memar baik itu oleh alat vakum, ya, atau alat-alat operasi, ya. Nah, sehingga bagaimana sih menjaga ya supaya nyaman itu yang penting, ya. Seperti tadi, ya, kapan sih kita memperlakukan lukanya dengan baik? Ya, biasanya post operatif, yaitu hari pertama itu kita sudah buka balutan itu. Oh, oke. Ya, biarkan luka itu terbuka, ya, biasanya pasien tentu perawatan rumah, ya, sehingga tidak banyak memerlukan satu garment gitu, ya, atau bra gitu. Tapi setelah hari kedua, hari ketiga biasanya pasien sudah ingin betah tuh di rumah tuh, ya. Sudah ingin bekerja, ya, gitu. Karena pastilah kalau di rumah sakit terlalu lama, di rumah terlalu lama itu depresi, ya, sehingga pasien lebih banyak aktif, ya. Nah, setelah operasi luka-lukanya bersih, baik, ya, sebetulnya silahkan sih, bisa langsung menggunakan bra yang nyaman, gitu, ya. Jaga ya postur tubuh yang baik, ya, bra yang nyaman, ya, menghindari nyeri, menghindari bengkak, kenyamanan, dan juga postur, ya, supaya tidak terjadi skoliosis. Betul, betul. Nah, di Trubadi sendiri, teman-teman Trufams, itu ada bra post mastectomy stage 1. Jadi yang tadi Dokter Denny sempat jelaskan, kita sudah bisa menggunakan di 3 hari setelah dari rumah sakit, ya dok. Itu yang stage 1 bisa langsung digunakan, kemudian ada lagi stage 2 untuk menunjang aktivitas lebih baik dengan ada prostesanya juga, dok. Betul. Gitu. Nah, sebenarnya kalau prostesa sendiri, dok, berarti disarankan juga bisa langsung, ya dok? Setelah operasi tadi, ya? Ya, sebetulnya tidak masalah. Tidak masalah, ya dok? Karena luka-luka operasi pada payudara itu luka-luka yang bersih. Luka bersih, jadi semuanya aman, ya? Tidak infeksi sebetulnya, ya. Jadi pada breast conserving, ya, pasien-pasien dengan minimal invasive surgery, biasanya kami kalau ada bra yang baik gitu, ya, sebenarnya tidak perlu balutan, ya. Kita tidak perlu lagi pakai termoklep bebas, dibuat gitu, ya. Pakai saja bra yang kompresi, ya. Sudah pulang dia bekerja dengan baik, ya, gitu. Pada yang post mastektomi pun begitu, ya. 1-2 hari di rumah sakit, ya, lukanya sudah bagus, ya, bisa pakai bra, ya. Kemudian kalau memang menjaga postur tubuh, ya, ingin mendapatkan postur tubuh yang baik, ya memang harus seimbang, ya. Tentu disarankan sih kalau ada, ya, bra-nya yang ada prostesisnya itu akan satu nyaman, ya. Kedua juga postur tubuhnya akan lebih seimbang. Betul, betul. Ya, itu penting sekali, ya dok. Jadi ada beban khusus juga, ya, agar postur juga tidak timpang sebelah. Ya. Nah, kita masuk nih dok ke lymphedema. Betul. Nah, lymphedema ini kan seringkali jadi momok bagi para penyintas, ya dok. Kapan ini biasanya muncul dan tanda awal seperti apa yang sering diabaikan pasien?
Iya betul ya. Iya. Biasanya dokter sudah memberikan informasi tentang pencegahan limfodem. Karena limfodem atau bengkak pada lengan pada pos operasi baik itu breast conserving maupun mastektomi ya itu satu bergantung kepada stadium. Oh, Ya. oke. Karena stadium yang semakin tinggi maka kelenjar getah bening yang terangkat akan semakin banyak. Nah, tentu resiko untuk menyebabkan limfodem lebih banyak ya. Kedua, tubuh ya. Tentu bagi mereka yang obesitas ya akan jauh mendapatkan lebih resiko ya. Kemudian terapi-terapi lanjutan ya, misalnya radioterapi ya. Radioterapi memang diperlukan ya, tidak perlu khawatir sih ya. Makin dini makin baik ya, satu. Kedua teknik operasi ya. Nah, kebanyakan sekarang ya melakukan pengobatan operasi pada kanker payudara, baik itu yang dipertahankan payudara breast conserving maupun mastektomi, itu kita melakukan sentinel node biopsi dulu ya. Apakah memang kelenjar getah bening ini terdeteksi ada penyebaran atau tidak ya. Karena kalau kita bisa mempertahankan kelenjar getah bening itu tanpa harus diangkat akan jauh lebih baik ya. Dan kedua ya, setelah teknik operasi yang baik ya tentu perawatan. Nah ya, jadi untuk mencegah limfodem pertama adalah drenase yang baik ya setelah operasi. Kedua pergerakan ya. Nah pasien-pasien ini diberi informasi bagaimana menggerakkan bahu dan lengannya ya. Artinya tidak dibebani terlalu berat ya, tapi harus aktif tetap ya. Karena dengan aktif itu nanti aliran kelenjar getah beningnya akan terasa Lebih lancar ya. Ketiga juga yang lebih ada kita perlu bantu juga memang adalah di bidang pakaian ya, yang nyaman ya, sehingga pasien ini merasa pergerakannya enak gitu ya. Dan kalau merasakan sesuatu misalnya terasa berat ya gitu, kenceng rasanya di bahu atau di lengan ya, nah itu harus hati-hati, konsultasikan segera ke dokternya ya supaya bisa mencegah. Ada beberapa pasien-pasien yang sebenarnya kami cegah itu jangan sampai pakai cincin. Kalau pakai cincin nanti terasa tuh bahwa cincinnya itu makin sempit ya. Susah tuh dibukanya gitu. Nah itu terasa ya. Jadi kalau kita lihat gitu ya, pasien merasakan ya, kok agak lebih bengkak ya. Nah itu harus segera dicegah. Nah ada terapi-terapi ya seperti masas untuk limfodem itu kita bisa cegah ya. Ada teknik-teknik tertentu operasi yang kita menyambung pembuluh darah kelenjar getah bening dengan pembuluh darah balik itu microsurgery ya, lymphovenous anastomosis, tapi memang cukup sulit ya. Lebih baik mencegah dibandingkan harus kita mengobati ya. Nah, yang penting jagalah ya lengan pada daerah operasi itu baik mastektomi breast conserving sebagai suatu lengan yang memang kita ibaratkan tuh sebagai mungkin tangan emas lah gitu ya. Maksudnya jangan terlalu juga sih ya. Artinya pergerakan biasa ya, mau olahraga ringan gitu. Yang penting jangan dibebani sesuatu yang berat dan terlalu lama gitu ya. Jadi tidak khawatir kalau olahraga biasa ya. Iya, berarti senam limfedema itu sangat membantu ya dok? Sangat membantu sekali ya. Biasanya kami konsultasikan ke dokter rehabilitasi medik ya. Nanti dibantu bagaimana pergerakan lengan ya, mencegah bengkak ya atau limfodem ya, dan kami juga menyarankan jangan sampai lengan yang daerah operasi sisi operasi itu disuntik atau diinfus ya, itu lebih baik dicegah ya. Senam limfodem ya, kadang-kadang
pasien merasa nyaman kalau dilakukan massage ya, Massage, iya. MLDV Iya, ya, MLDV. massage lymph drainage itu Iya, ya. betul, lymph betul. drainage. Oke, kemudian Dok, berarti kalau limfedema lengan, sebenarnya kalau di Indonesia sendiri itu bisa disembuhkan? Oh ya, memang ini pertanyaan yang cukup Sering, menantang ya iya, buat iya, kami ya. iya. Memang tidak mudah Hmm, ya untuk mengobati limfodem itu ya. Jauh lebih baik itu mencegah ya. baik. Ada beberapa treatment limfodem ya seperti MLDV Iya, ya, iya. massage lymph drain, Iya. lymphedem drainage Iya. ya. Kemudian juga ada teknik-teknik operasi ya, lymphovenous anastomosis ya. Kita harus operasi tuh ya, menyambung pembuluh getah beningnya di anastomosiskan atau disambungkan dengan vena. Tapi memang itu operasi-operasi yang sulit ya. Oke. Dan memang juga tentu kami tidak bisa menjanjikan ya, itu salah Iya. satu usaha Iya, ya. iya. Yang penting pencegahan limfodem jauh lebih baik Jauh daripada lebih baik. pengobatan. Dengan kompresi pun apakah juga membantu, Dok? Ya, Compression sleeve. tentu Ya. compression sleeve juga bisa membantu dalam Membantu. hal ini Ya. ya. Nanti diajarkan compression sleeve yang baik Betul, ya. betul. Nah, sehingga mencegah limfodem. Limfodem. Ya, betul sekali ya, Dok. Jadi pencegahan limfedema itu sangat penting ketimbang mengobatinya dengan teknik-teknik yang disarankan, Iya. senam, kemudian dimasas, dan juga bisa menggunakan compression sleeve, dan di Trubadi pun kami menyediakan untuk customize untuk setiap pasien. Nah, kemudian Dok, kapan pasien perlu mulai pakai compression sleeve sebenarnya waktunya? Dan apakah ada kondisi yang tidak disarankan? Memang ada beberapa dokter-dokter rehabilitasi medik itu sudah dari awal ya, dia menyarankan untuk compression sleeve ya. Memang pada pasien-pasien yang memang sudah kami perkirakan tuh terjadi limfodem, misalnya pada stadium-stadium lanjut ya, memang kelenjar getah beningnya cukup banyak yang terangkat ya, atau kadang-kadang pasien yang sebetulnya sudah inoperable gitu, tapi bisa dilakukan operasi setelah dilakukan terapi neoadjuvan. Nah itu resiko untuk limfodemnya sangat tinggi ya. Nah itu dari awal kita memberikan satu treatment untuk pencegahan limfodem ya, baik itu perilakunya maupun arm sleeve-nya ya, sehingga pasien bisa menyadari ya bahwa tangan ini tuh harus dijaga. Ya. Betul. Apalagi kalau masak tuh. Iya, betul. Ya, masak pakai kecipratan minyak panas betul. Sinar matahari ya, itu biasanya kami udah anjurkan tuh. Ibu, ini resiko bekaknya tinggi karena ibu stadiumnya lanjut, lebih baik segera ya kita pasang pakai compression sleeve-nya ya, sehingga bisa dicegah. Pada hal-hal yang stadium awal pun ya, kalau memang ada pergerakan-pergerakan ya, dia memerlukan olahraga ya. Tentu olahraga ini hobi ya, jadi memang sangat membantu sekali terhadap penyembuhan. Memang jaga ya. Jadi compression sleeve ya, untuk misalnya dia mau main badminton, main pingpong ya, itu sangat membantu. Yang banyak menggunakan tangan. Betul, ya, banyak Dok, menggunakan tangan ya. Jadi bukan berarti tangan itu tidak boleh digunakan ya, untuk sebetulnya pergerakan-pergerakan itu bisa memperlancar aliran kelenjar getah bening ya. Tapi yang perlu dijaga ya supaya jangan mendapatkan beban berlebihan. Iya. Terima kasih nih, Dok. Bagus sekali penjelasannya ya tentang limfedema tadi, bahwa kita tetap harus menjaga, tapi bukan berarti jadi takut untuk tidak melakukan aktivitas sama sekali. Nah, Dok, pertanyaan terakhir. Ada nggak, Dok, kalimat yang ingin dokter sampaikan untuk pasien yang baru didiagnosis supaya tidak merasa sendirian? Terdiagnosis kanker payudara bukan akhir dari segalanya. Ya, itu adalah awal dari perjuangan kita ya, bersama-sama ya. Kita tidak sendiri ya, kita akan bersama-sama ya, keluarga, lingkungan ya, para dokter, perawat ya, bahkan rumah sakit, semuanya akan sama-sama kita bekerja membantu ya, supaya kita mendapatkan kualitas hidup yang baik ya. Setiap kita manusia tentu
kita tidak tahu Iya. kapan kita sakit, Hmm, kapan kita meninggal itu Iya. ya. Cuman kita diberikan kemampuan untuk berusaha ya, Betul. mencegah ya, mengobati dengan baik ya. Jangan khawatir, kanker payudara bukan akhir dari segala-galanya. Kita mari sama-sama awal berjuang kita ya. Semoga apa yang kita dapatkan dari Tuhan kita syukuri Iya. ya, dan semuanya ada hikmahnya. Hikmahnya. Semuanya. Iya, betul. Mudah-mudahan kita bisa menjaga kesehatan kita, keluarga kita ya, untuk kita bisa lebih bahagia dan sejahtera. Iya. Wah, terima kasih banyak nih Dokter Denny Joko atas penjelasannya, sangat berguna, bermanfaat untuk teman-teman TrueFam. Semoga memberikan banyak manfaat dan bisa juga mengedukasi, karena banyak sekali dok yang tanya kepada kami, ini harus bagaimana gitu. Jadi dengan tayangan ini semoga diharapkan sangat bisa membantu. Nah teman-teman TrueFam, poin penting yang bisa diambil dari obrolan luar biasa dengan Dokter Denny adalah terdiagnosis kanker payudara adalah sebuah tantangan. Namun langkah yang tepat, motivasi diri yang baik, supporting system yang tepat adalah kunci dari pemulihan. Kita belajar bahwa pemulihan bukan hanya soal luka kering, tapi soal kenyamanan fisik dan kepercayaan diri yang kembali utuh. Pemilihan berapa pasca operasi yang tepat secara medis, penggunaan prostesis, hingga pencegahan limfedema adalah bagian dari proses recovery agar nyaman dan optimal. Untuk teman-teman TrueFams yang saat ini sedang berjuang, ingatlah, setiap langkah kecil yang Anda ambil hari ini, termasuk mengedukasi diri Anda dengan menonton tayangan ini, adalah sebuah kemenangan bagi Anda. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa share kepada teman-teman, keluarga Anda, dan komen jika ada pertanyaan, terutama soal pemilihan produk yang tepat untuk pasca operasi. Terima kasih teman-teman TrueFam, saya Dr. Gracia pamit undur diri, tetap kuat, tetap berdaya, dan sampai jumpa di episode True Talk selanjutnya. Bye!